orang yang syukur kepada nikmat, ada yang syukur kepada sang pemberi nikmat. Ada orang yang mencari nikmat berzikir, ada orang yang ingin mengenal siapa yang dizikirkan. Kalau cari nikmat zikir, itulah sebabnya banyak orang pindah-pindah cari guru. Jadi kalau nggak bisa membaca Arab ini, karena Al-Quran diturunkan bahasa Arab, ilmu-ilmu kebanyakan diturunkan dalam bahasa Arab, sekarang pahami bahasa Allah yang universal masuk ke dalam kalbu. Karena dia memahami Allah itu mesti pakai syarat. Sedangkan Allah memberi, dia nggak pernah bersyarat. Coba Allah ngasih syarat, saya kasih kamu udara, kamu harus begini, kan nggak begitu. Mari kita buka kajian ini dengan baca Al-Fatihah lagi. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengarang kitab ini Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Skandari Syadzili dan para sahadah sufiyah, sadatina al-qadiriyah wa naqsyabandiyah wa syadziliyah wa tijaniyah wa samaniyah wa rifa'iyah وكل من اتصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita masuk ke hikam yang 40 berapa di situ? Kalau saya bawa kitab yang lain lagi. Ini syarah hikam Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim Al-Misri Al-Maliki, dikenal dengan Al-Khatib Al-Waziri. Dia wafatnya 891, generasi kedua setelah Imam Ibnu Athaillah. Kalau Ibnu Athaillah itu wafatnya 709. Oh, dia berarti generasi ketiga lah ya. Kalau dia 709, pensyarah ini 891. Kira-kira sezaman dengan Imam Ibn Hajar ya, Ibn Hajar Al-Asqalani ya. Baik, apa kata Imam Athaillah Skandari? Beliau berkalam, Bismillahirrahmanirrahim, qal illam tuhsin dhannaka bihi liajli husni wasfihi wa hassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak wa hal awwadaka illa hasanan wa hal asda illa ilaika illa minana. Ya. Illam tuhsin. Nah, lebih sahih ya saya. Illam tuhsin. In jika lam tuhsin, engkau membaguskan zannaka, persepsimu, keyakinanmu, bihi, terhadapnya. Jadi bi itu tidak selalu diartikan dengan, jika bisa diartikan terhadapnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ajli husni wasfihi, karena Allah memang sifatnya sempurna, karena Allah memang zatnya sangat sempurna. Jadi kalau kita tidak bisa mengkondisikan hati bahwa Allah itu maha sempurna, maha baik, Hassin zannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'ak, maka hassin, baguskanlah, baikkanlah zanmu, persepsimu, pandanganmu terhadap Allah, karena dia telah banyak berbuat baik kepadamu. Liwujudi muamalatihi ma'ak, karena adanya kebaikan-kebaikan Allah yang Allah alirkan kepadamu. Ini untuk orang-orang yang merasa lagi gabut ya, lagi berpikir, kenapa saya begini? Kenapa hidup saya begini? Kenapa nasib saya begini? Orang-orang yang berpikir begitu, ya coba mulai diriset pikirannya. Ya, itu pikirannya, pikiran kotor. Ya, kurang ta'awuz itu. Ya, kurang apa? Ta'awuz itu bahasanya pakai billah, bukan? Ya, a'udzu billah.
Kalau tidak sanggup a'udzubillah, maka masuk masjid. Masuk masjid salah satu doanya, a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bisa diulang? A'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi ada macam-macam baca ta'awuz. Sebenarnya ta'awuz a'udzubillah itu ta'awuz level tinggi. Karena orang langsung berlindung dengan Allah zatnya. Tapi untuk masuk masjid karena kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang, ujiannya berat. Maka berlindunglah dengan wajah kebaikannya, wajah kemurahannya. Wajah kemurahan itu gini, orang buruk kepada kita, kita baik sama dia. Orang jahat sama kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Itu namanya karim. A'udzu biwajhikal karim. Aku berlindung, berserah diri kembali kepada Allah dengan wajahnya yang karim. Wajah itu objek yang dipandang. Wajahnya yang mulia, wajahnya yang pemurah. Maka ketika orang masuk masjid baca ini, insya Allah dia melihat orang auranya positif. Dia melihat orang itu positif. Kalau nggak negatif, ya beda nih, kurang jengkrang nih. Tasbih nih, sufi nih ya. Penyembah kubur nih. Ya. Melihat orang tuh kayaknya sensi. Wah, jenggotnya kurang panjang nih. Nyukur jenggot nih. Ya. Jadi selalu perhatikan keburukan orang. Itu tanda ta'awuznya belum beres. Jadi ilmu ta'awuz akan membuat orang berpersepsi baik. Jadi kenapa ada orang-orang yang mengajarkan keburukan-keburukan seperti itu? Ya persepsinya kurang oke. Ya. Kok suaranya nggak sebagus yang tadi, Pak? Rewel ya. Hikam ini mengajarkan bahwa ada dua tingkatan hamba dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jenis hamba. Satu orang awam. Orang awam itu tidak bisa memahami Allah sebagaimana Allah itu sendiri. Dan apa adanya Allah. Itu orang awam. Orang awam itu butuh bukti. Orang awam itu perlu mahir. Makanya suka nantang Allah. Itu orang awam tuh. Itu sebabnya Nabi mengatakan jangan sering-sering bernazar. Karena nazar itu nantang Allah. Kalau bener nih kalau goal nih proyek saya nih, saya akan mengasih makan anak yatim 1000. Jadi kalau dia nggak pernah jebol itu, nggak pernah bagus sukses, dia nggak pernah ngasih makan anak yatim. Kalau anak saya masuk universitas yang saya mau, saya puasa 3 hari. 3 hari doang nantang-nantang Allah. Itu nazar, bagi orang awam itu bagus. Tapi bagi orang yang kenal Allah, itu bad, itu buruk. Kenapa? Karena dia memahami Allah itu mesti pakai syarat. Sedangkan Allah memberi dia nggak pernah bersyarat. Coba Allah ngasih syarat, saya kasih kamu udara, kamu harus begini, kan nggak begitu. Coba lihat banyak hari ini orang-orang tidak mengenal Allah, tidak nyembah Allah, dibiarin hidup. Dibiarin menikmati alam semesta. Bahkan mungkin mereka akses dunia yang paling bagus hari ini. Dibiarin sama Allah. Ya. Nah, mau sampai kapan kita kepada Allah itu masih awam? Ya, masih berpikir ala awam. Walaupun ala awam ini masih lebih baik daripada orang kafir. Tapi mau sampai kapan Bapak Ibu? Cukuplah nggak bisa bahasa Arab, cukuplah nggak bisa baca kitab kundul bahasa teks Arab seperti ini.
Ya. Tapi harap bisa membaca bahasa Allah di dalam kalbu kita. Jadi kalau nggak bisa membaca Arab ini, karena Al-Quran diturunkan bahasa Arab, ilmu-ilmu kebanyakan diturunkan dalam bahasa Arab, sekarang pahami bahasa Allah yang universal masuk ke dalam kalbu. Ya. Makanya kadang-kadang sifat ini, gaya Allah seperti ini, itu Allah tajallikan, manifestkan kepada beberapa syekh, mursyid-mursyid. Disitulah sang murid diuji. Murid diuji, contoh murid diuji. Ini baru ke guru, belum kepada Allah. Ini kalau dia ini wali Allah, pasti dia manggil nama saya. Ada kan murid begitu ngomong? Ini kalau dia wali Allah, pasti dia salam nama saya. Kalau dia wali Allah, pasti dia tahu isi hati saya. Itu murid awam. Itu murid awam. Murid egois. Tapi kalau dalam bahasa adab, itu murid kurang ajar. Masa gurunya jadi wali harus salam sama dia? Ya, masa gurunya jadi wali urusannya dengan kalbu dia? Ya. Tapi guru harus bersabar dengan murid begitu. Ya. Ketemu nggak yang begitu? Atau pernah mengalami begitu? Atau pernah mendengar orang ngomong begitu? Pernah dengar ya? Saya sering dengar. Saya sering dengar. Oh, kalau si fulan itu wali, pasti dia sowan ke rumah saya. Masya Allah. Ya. Kurang ajar tuh bahasa kita aja ya. Keluar jangan ya. Walaupun hasilnya begitu. Jadi jangankan kepada Allah, ke gurunya dia kurang ajar. Ke ulama dia kurang ajar. Ke waliullah dia kurang ajar. Nah, dan itu banyak hari ini. Orang-orang menjadikan standar kewalian itu dirinya. Ya. Nah, hati-hati di bab ini. Di bab ini banyak orang kemudian mengira dia sudah sangat islami, padahal masih jauh dari nur keislaman. Ya. Makanya nanti kalau baca, alhamdulillah Pak, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Tambahin nikmat ihsan. Karena Islam, iman, dan ihsan. Ini bab ihsan. Ini bab ihsan. Jadi ada orang, kata Imam Mu'taillah ini, dia berbaik sangka kepada Allah tergantung nikmat yang dia terima. Tergantung rezeki yang dia terima. Ini level awam. Ya. Ada level kedua. Level kedua ini yang disebut khawas. Level khawas ini yaitu mereka yang memahami Allah sesuai dengan yang Allah mau. Jadi dia memahami Allah itu sempurna, Allah itu baik, bukan berdasarkan kebaikan Allah kepada dia. Karena bagi dia Allah itu sudah sangat baik. Ya. Nah, namun kalau belum sanggup yang kedua menjadi khawas, ya minimal yang pertama lah. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali, ada orang yang syukur kepada nikmat, ada yang syukur kepada sang pemberi nikmat. Ada orang yang mencari nikmat berzikir, ada orang yang ingin mengenal siapa yang dizikirkan. Kalau cari nikmat zikir, itulah sebabnya banyak orang pindah-pindah cari guru. Bukan nambah guru, tapi pindah guru, beda ya. Bukan nambah tarekat, tapi dia pindah-pindah tarekat, itu beda. Orang yang pindah-pindah tarekat berarti ada masalah dia dengan sebelumnya. Tapi kalau orang yang ingin menambah tarekah, itu mungkin dia ingin mencari pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan itu tidak masalah, malah bagus. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang hanya syukur kepada nikmat berkurang, syukurnya berkurang. Tapi kalau sudah mengenal Allah, nikmat bertambah ataupun berkurang itu hanya persepsi awam.
sebenarnya tidak ada nikmat yang berkurang. Wallahi demi Allah, setiap detik itu nikmat bertambah. Namun sang hamba selalu berprasangka kepada Allah karena syaitan selalu memberi dia was-was. Seandainya syaitan tidak ada, nafsu dia itu sendiri sudah bodoh. Nafsu itu senangnya diberi nikmat aja. Jadi kita sesat tuh nggak perlu syaitan. Cukup kita punya nafsu, itu sudah bisa sesat. Jadi jangan salahkan syaitan juga. Ya, itu sebabnya di bulan Ramadan ketika syaitan dibelenggu, wasulsilatis syayatin, wasuffidatis syayatin, dua riwayat, dua versi di Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kenapa ada orang maksiat? Kan begitu pertanyaan anak-anak awam yang kritis. Ya, jawabannya sederhana. Orang tuh maksiat nggak perlu syaitan. Orang tuh maksiat cukup dia ngikuti hawa nafsunya. Ya, wattaba'a hawa. Cukup dia mengikuti hawa nafsu. Hawa itu kecenderungan gelap dalam diri dan kita punya semua. Saya punya, yang hadir di depan saya juga punya. Walaupun sholat 1000 rakaat setiap hari, tetap antum punya. Ya, itu nggak bisa dihilangkan. Dia mesti ada dalam diri ini. Kalau nggak ada, saya curiga Anda bukan orang. Ya, mungkin sudah mayat hidup kali. Apa ciri-cirinya? Indikator kalau orang sudah naik dari awam kepada khawas. Mau tahu? Ya. Itmi'nanul qulub inda nawazil wal masaib. Itu. Kalau di bahasa Arab kan ya. Kalau diterjemahin apa ya? Hati tetap tenang, bukan jiwa, hati. Hati tetap tenang meskipun terjadi goncangan dunia, meskipun terjadi ujian dan musibah. Ya. Kalau teman kita diomongin orang, kita bisa nguatin dia. Coba antum diomongin orang, gelisah gak? Ya. Ngomong Isam sebelah sini duduk. Isamnya duduk sini. Kenapa hati yang khawas ini bisa tenang meskipun sedang diuji? Ujian itu kan di Quran surat Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamar. Jadi itu aja. Ujian itu apa aja berarti? Walanabluwannakum, kami akan uji, kami akan benturkan orang dengan apa aja? Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Khauf dulu. Khauf itu psikis. Itu sebabnya banyak orang gagal di sini. Itulah yang membuat orang stres dan itulah awal dari bunuh diri. Itu awal dari gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu di Quran itu bagian dari ujian. Ini jiwanya diganggu kan begitu. Ya, khauf. Khauf ini ada asbabnya. Contoh, kalau mahasiswa biasanya nilainya nggak bagus. Kalau anak-anak ini sekarang anak-anak banyak yang mau masuk kuliah, tapi nggak keterima di universitas favorit dia. Itu goresahnya bukan main. Tenang ya, yang baru tamat SMA, pesantren, SMK, tenang. Sukses hidupmu di masa depan bukan dari kampusmu yang keren. Orang sukses itu bukan dari kampus yang keren. Orang sukses itu dia sudah mampu mengelola dirinya ketika ada masalah walaupun kecil. Masalah pertama, orang yang baru tamat SMK, SMA ini yang anak-anaknya, ini bapak ibunya kadang yang ribut. Sampai menyuap-nyuap orang di kampus kan aneh. Itu otak apa itu? Otak orba itu ya. Ternyata setelah reformasi, korupsi ini lebih parah lagi. Kita ganti aja otak reformasi ini ya. Hari ini suap itu tambah parah. Korupsi itu kalau dulu berjamaah, kalau sekarang korupsinya kuat-kuatan hari ini. KPK-nya tambah kuat, bagian yang ini tambah kuat juga.
Kalau urusan masuk kampus atau masuk sekolah favorit sudah main begitu, anak-anak mau jadi apa? Ya. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita sudah kita ajarkan nggak benar. Itu nggak benar begitu. Walaupun saya udah nggak tahu kok. Itu kegagalan pertama anak remaja ketika masuk dunia kampus. Ya. Coba tanya orang-orang hebat yang masyhur itu, ya, baik dia di pemerintahan atau artis kayak atau ustadz, di mana sekolahnya? Ya, coba yang masyhur beberapa tahun lalu, ya, yang luar biasa ngajar hikam juga sampai hari ini beliau masih kuat, ya. Agin, emang di pesantrenan, emang di tamatan UIN, emang di tamatan Azhar, emang dia enggak pesantren, ngalong doang beliau. Tapi Allah jika ingin mengangkat orang, urusan dia. Ahli zikir, Ustaz Arifin Ilham, apakah dia tamatan Yaman? Tamatan UIN? Pesantren apa dia? Pesantren bentar dikeluarin pesantrennya. Saya kenal sama guru yang ngeluarinnya. Tapi jika Allah ingin mengangkat seseorang, dia angkat kok. Yang sempat masyhur tapi sekarang sedang diuji Allah juga, Ustadz Yusuf Mansur. DO Pak, tapi kemudian ditarik lagi sama kampus. Dikasih juga S1-nya. Allah kalau mau nggak perlu pakai kampus apa-apa. Malah kampusnya yang minta. Ya. Ya 1-2 ada, ya. Belakangan aja kan baru muncul UAS, UAH, ya, tamatan Timur Tengah, ya. Sebelumnya kan jarang. Nah, termasuk Mahfud MD Pak sekarang. Emang dia tamatan Amerika? Enggak. Jokowi orang Prabowo yang ini, Anies yang luar, ya. Anies Amerika ya? Pernah di Amerika dia? Ya. Bener ya? Ganjar mana? Megawati enggak tuh, ya. Jadi orang-orang itu kalau Allah ingin angkat enggak perlu kampus keren. Dianya keren. Jadi dalam rumus kita al-ilmu laisa bil makan. Ilmu itu bukan kamu tempat kuliahnya di mana. Ilmu itu bil himmah al-aliyah. Ilmu itu tergantung himmahnya tinggi. Ya, apa arti himmah? Kesemangatan dan kesungguhan. Ya, ini terlepas kita pro kontra dengan orang-orang tadi. Mungkin ada yang nggak senang dengan fulan itu lain cerita. Tapi mereka di dunianya sudah sukses. Di dunia yang mereka mau, ya. Saya yakin juga nih banyak nih bapak-bapak ini yang kerjaannya nggak cocok sama kuliahnya. Yang senyum-senyum tuh kayaknya sorry itu, ya. Ya. Kalau saya masih nyambung lah, ya. Saya masih nyambung Pak. Saya kuliah Usuluddin, S1 S2 bahasnya Usuluddin, S1 saya ada lagi ya mengambil hadis, ngambil lagi daurah dirasah Islamiyah, masih nyambung. Saya ngajar begini di kampus, saya juga ngajarnya nggak aja beda, ya. Jadi saya lurus-lurus aja lah. Tapi yang nggak lurus nih banyak nih wajahnya nih, ya. Yang pekerjaannya nggak sesuai dengan kuliahnya. Ternyata di Eropa pun sendiri hasil survei hanya 20 ilmu kampus yang kepake di dunia real. Ya. Jadi nggak usah sedih-sedih amat remaja-remaja, ya, sampaikan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita yang sedang berjuang di kampus-kampus, ya. Jadi apa ciri-ciri indikator kalau seorang sudah khawas? Apa indikatornya? Jiwanya, kalbunya tetap tenang meskipun sedang diuji. Kenapa dia tenang? Karena dia faham yang menguji dia adalah Allah yang Maha Sempurna, maka ujiannya bukan untuk menghina dia, tapi ujiannya untuk mengangkat dia. Ujiannya pasti untuk mendewasakan dia. Huwal wathiq bil maula fil akhirati kama fil aula. Ya. Orang ini percaya kepada Allah, percaya bahwa yang menguji dia nggak mungkin menghancurkan dia. Nah, namun siapa yang belum sanggup, ya sudah. Jika engkau tidak memahami Allah, bahwa dia punya sifat yang maha sempurna, zatnya sempurna, maka
ingat-ingat saja semua kebaikan-kebaikannya sedari kecil sampai hari ini. Ya. Nah, sering kita dengar ayat surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an, ya, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu sedangkan di sisi Allah wa huwa khairul lakum, tapi di sisi Allah baik. Nah, ini makomnya ahlul khawas. Ahlul khawas faham bahwa ini baik. Kira-kira kalau Allah bilang baik, percaya nggak? Terus kenapa masih ngeluh kalau ada masalah? Kenapa masih ngeluh? Lupa gitu ya. Nah, maka istighfar antum sekarang harus naik. Bukan lagi hanya istighfar mata, itu standar. Itu istighfar kita harian. Naik level. Mengistighfarkan, memintakan kepada Allah ampunan dari salah cara bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya su'ul adab ma'allah, buruk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama faza bil lawahiq illa man haza as-sawabiq, begitu kata Imam Syamsuddin Al-Maliki, ya. Kita masuk ke hikmah berikut. Al-ajab kullal ajab, sungguh mengherankan, ya. Mimman yahrubu mimman la fikaka lahu minhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Surah Al-Hajj ayat 46. Ini mulai musim pemilihan umum, ya. Kalau di Malaysia pemilihan raya apa? Kalau di Brunei tidak ada pemilihan, ya? Tidak ada, ya? Oh ya, tidak ada, ya. Kerajaan, ya, kesultanan, ya. Al-ajab kullal ajab, sungguh aneh, sungguh mengherankan. Mimman yahrubu, terhadap orang yang lari, mimma la finkaka lahu minhu, daripada zat yang tidak akan pernah lepas dari dia. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu, lalu mencari sesuatu yang tidak kekal bersamanya. Ya. Contoh sederhana gini, kita melihat orang, dia kerja di, misalnya nih, ini otak awam nih, ya, ini konsep awam. Ada orang kerja PNS. PNS itu kan pensiunnya ada, benar nggak? Terus ada orang pensiun dini. Apa kata tetangganya? Ini orang aneh. Masa udah keterima PNS? Ya, pegawai negeri. Lalu keluar. Sekarang jadi pegawai swasta atau jualan. Gitu nggak tetangga ngomongnya? Orang tua juga ngomong begitu. Ya. Ibu saya dulu sebelum meninggal ngomong, kamu jadi PNS lah, nak. Ya, biar nanti punya pensiunan kayak bapakmu. Saya bilang, maaf mah, kalau jadi kayak bapak nggak mau. Ya, pensiunnya kecil gitu. Ketawa dia. Akhirnya saya nggak jadi PNS, nggak apa-apa. Saya doakan adik saya jadi PNS, benar Pak, alhamdulillah jadi PNS adik saya. Ya. Sulit juga tuh nolak, karena ibu yang nyuruh. Konsep ibu kan awam. Ibu kita nggak mau kita hidup susah. Bagi beliau, kalau hidup yang enak tuh PNS. Maklum di daerah. Mungkin di Jakarta masih begitu. Kalau ada orang keluar, nah saya dulu ngajar di kampus UIN, tapi saya nggak mau tetap juga, ya, walaupun kemudian ditawar-tawarkan dan ada sempat keinginan mau, alhamdulillah tertariknya ke tempat yang lain. Keluar dari UIN, itu senior saya ngomong, kamu kenapa keluar dari UIN? Kan nggak keren dari universitas negeri ke swasta, mirip-mirip begitulah, ya. Saya jawabnya apa? Keren itu kata orang atau kata dirimu? Kalau saya bahagia, kamu mau apa? Saya bilang gitu aja. Langsung. Kalau saya bahagia, saya tenang, terus kamu mau apa? Ya. Jadi kerjaan itu masalah bahagia nggak bahagia sebenarnya. Ya.
Cuma ada orang yang bertahan dengan ketidakbahagiaan, yang penting dompetnya ya ada tiap bulan. Nah, itu bagi saya orang-orang yang tidak idealis. Cuma orang begitu banyak. Orang begitu banyak. Namun ingat, perubahan tidak terjadi pada orang-orang begini. Perubahan itu terjadi pada orang yang khawas. Orang yang mencari kebahagiaan hakiki. Ya. Saya ngantor, Pak. Ini ngantor saya. Berangkat pagi, pulang. Mau pulang jam 5 ya enak, teman pulangnya jam 6. Ya udah jam 6 aja pulang. Pulang ke rumah udah capek. Mau tidur itu gelisah. Kenapa gelisah? Besok ngantor lagi. Bangun tidur bukan baca doa. Alhamdulilladzi ahyana. Ya Allah. Jam 8 berangkat lagi. Begitulah tiap hari. Karena saya tidak mencintai pekerjaan saya, Bang, ya. Itu salah kita juga. Ya. Akhir tersiksa. Setahun itu saya opname 3 kali. Kira-kira bahagia nggak tuh orang? Ya gaji naik terus, hati nggak bahagia. Karena itu bukan diri saya. Gitu. Cuma salah juga dulu lagi zikir malam hari, karena saya dulu suka khotam kojakan, baca kulhu malam itu kalau sendiri aja. Kulhu itu kan 1001 bacanya, ini baca sendiri. Dulu seneng sekali baca itu. Terbesitlah di satu malam, ya Allah, pengen juga coba ngeliat kayak temen tuh berangkat pagi pulang sore gitu. Ternyata terbersit begitu, bahaya. Bener, besok habis khutbah ada orang nawarin masuk kantor, Pak. Hati-hati bersitan hatimu ya. Al-ajab kullal ajab. Sungguh aneh orang yang meninggalkan perhatian Allah yang selalu ada kepadanya. Orang yang meninggalkan kasih sayang Allah yang selalu tidak akan pernah terpisah darinya, lalu mencari perhatian yang tidak pernah kekal bersamanya. Ya. Nah, tadi kan bab dunia, sekarang masuk ke bab rohani. Masuk bab rohani. Antum belajar ilmu ma'rifatullah, belajar zikir. Terus dengan orang ngaji hikam nih, lu ngaji hikam bro, nggak salah gue lihat. Ada yang ngomong gitu nggak? Ya, lu udah tobat. Ada yang ngomong gitu, Pak. Ya. Teman kita, Dr. Falah, ya dari Buton, dulu baca hikam, kita muzakarah hikam. Dia beli kitab hikam lah ke toko kitab. Ternyata itu teman yang jualan. Temennya bingung, lu ngaji hikam, Falah. Lu kenapa emang? Kalau begini lu harus masuk masjid 15 menit sebelum azan. Jadi bagi mereka ngaji hikam itu momok sesuatu yang aneh. Padahal lebih mulia hikam atau Al-Quran? Al-Quran lebih mulia hikam atau kitab hadis? Kitab hadis. Kenapa orang terlalu berlebihan dengan hikam? Ya. Kenapa orang kalau masuk ngaji tafsir nggak begitu ngomong? Ente ngaji tafsir harus setengah jam semua azan tuh masuk masjid. Biasanya kan begitu ya. Karena kitab Al-Quran muqaddas, suci, sedangkan ini nggak suci. Ya. Nah, kita sering lari daripada perhatian Allah yang maha sempurna, lalu mencari keridhaan yang tidak sempurna. Ya. Akhirnya karena ngomongan begitu nggak mau ngaji di hikam, nggak mau lagi ngaji kepada Syekh Fulan. Ya, si Anu diomongin orang, si Anu disusatin orang, si Anu diangkat tarikatnya aneh, misalnya gitu. Padahal dia sudah merasakan nikmatnya belajar zikir, belajar makrifat kepada orang itu. Cuma karena malu dan takut diomongin orang. Nah, padahal omongan orang itu hari ini dia ngomong, besok mungkin beda. Ini saya udah ketemu banyak orang, Pak. Di belakang ngomongin saya. Kalau ketemu cium tangan. Aneh gak tuh? Kita kan jadi bingung, ini orang bener gak ngomongin aku nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka Imam Nawawi menukil satu ayat surah Al-Hajj ayat 46, innaha la ta'mal absar. Orang ini bukanlah buta mata, tapi ta'mal qulub, dia buta hati, allati fis sudur, yang ada
di dalam dadanya, ya. Maka Imam Al-Khatib Al-Waziri mengatakan, ya ajaban li'aqilin haraba min maulah wa ghafilin aqba ala syahwatihi wa taba' hawa, ya. Sungguh aneh orang yang berakal, katanya berakal, tapi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal, ya. Lalu dia mengikuti syahwatnya dan hawa nafsunya, atau kata orang, kira-kira begitu, ya. Saya mau tanya lagi, Pak. Jadi bahagia itu kata hati kita atau kata orang? Nah, kalau masih mengikuti kata orang, itu disebut syirik khafi. Nanti kata orang apa? Gitu. Masih begitu nggak kalau ngaji? Masih begitu nggak hidup sehari-hari? Nanti kata orang apa? Kalau aku ngaji begini, kalau aku kerja begini, kalau aku begini. Ya. Nah, orang-orang seperti ini masih ada syirkun khafi fi qalbi. Ada syirik tersembunyi di hatinya. Ya. Makanya dunia nggak bisa dia ubah, tapi dia diubah dunia. Kata orang itu kan dunia. Ya. Ikuti kebahagiaan hati. Tolong bedakan, ini bukan kebahagiaan versi was-was jiwa, tapi ini hati yang paling dalam. Ya. Jangan pakai hikam untuk membenarkan ya perilaku-perilaku menyimpang, ya. Kan hari ini ada juga orang yang begitu untuk perilaku yang menyimpang. Ya. Ini yang lagi ramai beritanya, persoalan LGBT, ya. LGBT itu semua agama menolak. Agama dahulu sekarang sama. Tapi satu yang saya ingatkan Bapak Ibu, kita nggak boleh benci orangnya. Karena orang itu sendiri juga bingung sama dirinya. Dia juga bingung sama dirinya, Pak. Maka seharusnya kita membina mereka, bukan menghina mereka. Ya. Itu juga sikap saya terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sesat oleh tirani majelis apa gitu, ya. Ini karena sekarang ini orang kalau di stigma sesat, di stigma itu berbahaya, ya. Dan itu kezaliman, tirani fatwa. Hati-hati, ya. Kita kalau nggak cocok, seharusnya kalau ulama-ulama yang Rabbani itu kata Ibnu Abbas yang mengajarkan yang kecil sebelum yang besar. Sebelum dia sesatkan, ya datang dululah, ya bina dulu. Orang nggak mau dibina, baru kemudian difatwakan sesat. Hari ini lagi ramai kan masalah kelompok ini, kelompok itu, ya. Ya lama-lama kita gaji hikam ini bisa disebut sesat juga sama mereka, ya. Terserah mereka lah, ya. Jangan ikutin apa kata orang, ikuti aja batinnya. Ya, ikuti batinnya. La tarhal, hikam berikut. Masih ada? Masih 8:30, ya. La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau hanya berpindah dari alam kepada alam, dari pandangan makhluk ke makhluk yang lain. Ya. Bergantung dari syekh fulan ke syekh fulan. Kata dia, rasa dia, makom dia. Kapan engkau punya makom? Ya. Pengalaman orang itu, pengalaman dia. Kapan engkau punya pengalaman? Ya. Fatakuna kahimarir raha. Yasiru walladhi irtahal ilaihi huwa alladhi irtahal anhu. Seperti himar, dulu ada himar ini keldai, dia untuk ada alat apa namanya itu Bu, ya, yang muter gitu kayak kincir, tapi dia untuk mengaduk apa gitu. Si himar ini ngerasa sudah jauh, udah kelelahan, lidahnya udah keluar menjulur. Ternyata dia cuma berputar dari titik A kembali ke titik A. Nah, kenapa disebut himar? Karena di Quran, jadi Ibnu Athaillah ini secara balaghah mengambil istilah himar dari Quran. Di Quran kan ada ungkapan himar, kal himar yahmilu asfara. Ahli kitab itu memikul kita Alkitab seperti himar. Himar itu dulu kendaraan. Lucu Pak, kalau saya waktu ziarah ke Uzbek tuh anak-anak kecil biasa pulang dari sekolah dia ngambil rumput, itu dia naik himar, dan lucu emang. Rasulullah punya himar, ya.
Nah, himar ini simbol dari binatang yang dungu gitu. Padahal dia nggak dungu, emang dia binatang kan semuanya nggak sekolah. Jadi sama aja, himar sama kuda itu sama aja sebenarnya. Cuma bentuknya itu kayak dungu gitu. Maka dijadikan simbol dalam bahasa Arab tentang sesuatu yang dungu, gampang diperdaya, itu himar. Ya. Dia sudah muter, lelahnya bukan udah kelelahan ya. Tapi ternyata si himar berpindah dari satu titik balik ke titik yang sama. Ya. Walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Hendaklah engkau rihlah itu bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Rihlah itu berjalanlah engkau. Berangkatlah engkau dari persepsi makhluk kepada persepsi Khalik. Dari nikmat kepada pemberi nikmat. Otak kita ini kan materai semua. Ya. Ustadz aja materai, Pak. Apa ciri ustadz materai? Kalau honornya kecil dia nggak mau datang. Ya, serius. Itu ustadz. Itu manusiawi. Ustadz kan manusia. Alasannya dia punya anak, punya istri dan istri-istri. Ya. Apalagi istrinya lebih dari satu, ya berat itu untuk menerima masjid Nikmah Japos ini berat ya. Tapi ada kalau orang yang mengikuti al-mukawwin Allah, ada satu kelezatan rohani dalam mengajar, seperti Bapak, Ibu merasakan kenikmatan waktu mendengar. Ini yang dikatakan dalam hadis Nabi, ya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadisnya sahih, ya. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Orang alim yang ngajar dan muridnya itu syarikan, bersamaan menikmati ajr. Al-ajr balasan. Orang awam mengira al-ajr ini balasan angka-angka. Tapi al-ajr indal khawas lazzatul musyahadah, lazzatul muraqabah, lazzatul ihsan, lazzatul ma'rifah. Ya, al-ajr pahala bagi orang-orang yang khawas. Itu lezatnya mencicipi kalimat-kalimat hikam. Saya mau tanya, benar gak? Asik Pak dengar hikam? Asik. Bener asik. Paham gak paham asik aja lah. Seru aja ya. Paling cuma 1-2 yang ngantuk. Itu pun ngantuknya karena emang nyaman gitu. Ya. Kegeeran ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kalau syukur nikmat, coba berangkat naik makom dari mensyukuri nikmat, sekarang mensyukuri yang memberi nikmat. Kalau kita mensyukuri yang memberi nikmat, kecil rasanya besar. Kecil rasanya besar. Apalagi besar rasanya kecil. Rasanya lebih besar lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini mulai ngantuk nih Pak ya. Ada satu riwayat, Imam Ghazali dibully karena riwayat ini, karena beliau menukil riwayat ini. Ya. Aktsaru ahlil jannah al-bul. Kebanyakan ahli surga itu al-bul. Bul itu terjemahannya apa Bu ya? Al-ghafil an syarril matbu' alal khair. Ya. Humul ladzina ghalabat alaihim salamatus sudur wa husnul dzan bin nas. Orang kalau kita sebut dablek, tahu dablek? Orang ya disakitin dia cuek aja, diejek, dihina dia muka datar aja tuh. Ada orang begitu gak? Ya, dia dihina orang dia santai aja, ya. Santai. Ada orang begitu? Itu bul namanya. Jamak dari abliha. Imam Ghazali dibully oleh seorang dosen saya. Dosen saya ini baca kitab Ihya tapi nggak berguru, baca sendiri. Ya tamatan Timur Tengah juga, makanya kita hajar terus. Kalau debat tuh saya betul-betul dulu hobi. 2 jam itu kita aja ngomong berdua Pak. Yang lain cuma pindah kepala dong. Gini dong. Dosen, Arosi dosen gitu aja. Ya salah satunya hadis ini. Kebanyakan ahli surga al-bul. Apa nih Ghazali katanya? Ghazali ini. Allahumma. Ini salat apa nih Pak?
al-isya' ats-tsani wal tsalits. Ya, kebanyakan orang masuk surga, ahli surga itu orang yang dia cuek bebek dengan keburukan orang lain. Itu maksudnya. Orang-orang yang salamatus sadr. Bukan orang bodoh, tapi orang yang masa bodoh dengan kata-kata orang-orang di dunia, itu disebut dengan al-bulh atau abliha. Bukan orang bodoh seperti yang dipahami si dosen itu. Kita jelasin dia nggak percaya Pak, karena yang ngomong anak S1. Ya. Waktu saya mau mengajukan skripsi Pak, ya, kepala ininya ngomong ini, kepala kaprodinya. Mungkin dia masih hidup Pak. Apa katanya? Kamu itu kalau pakai buku terjemahan, tulis dong terjemahan. Ini makanan gua nih. Kuliah kita Pak, saya biasa kalau awal-awal dulu kuliah, kita bawa kitab itu begini. Tapi pas udah tahu adabnya, semester 6 dan 7 saya bawa tas. Di tas saya itu ada kitab bahasa Arab 2, 1 bahasa Inggris, selalu begitu. Saya keluarkanlah 1 kitab bahasa Arab, Pak ini kitabnya. Bapak baca judulnya. Gitu. Mukanya langsung merah Pak. Oh ya sudah, berarti kamu beneran baca kitabnya. Gitu. Ya, kita dihina begitu sama orang seneng banget. Jadi dari dahulu sudah biasa dihina orang. Ya, pas dihina kita tambah naik gitu. Dulu biasanya begitu ya. Tambah naik ininya, kegeliannya, tambah geli gitu sama orang. Alhamdulillah geli itu sudah mulai hilang Pak. Maka kalau di debat orang juga jarang nanggepin ya. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, irhal minal akwan. Ini sebuah kaidah yang penting sekali. Irhal minal akwan ilal mukawwin. Hendaklah kamu tinggalkan persepsi makhluk. Berangkatlah kepada persepsi Khalik, pencipta. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasannya ujungnya kamu akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gak usah khawatir. Ya. Orang kalau punya bakat, dia dihina se-Indonesia, bakatnya gak akan hilang. Kecuali dia tinggal di Korea, mungkin bunuh diri besok. Di Indonesia, orang bel ini banyak. Ya, dia dihina se-Indonesia, tapi dia punya bakat. Sampai sekarang orangnya masih bertahan. Ada yang dihina karena dosa, ada yang dihina karena salah, ada yang dihina karena bahasanya kurang bagus. Tapi dia punya soft skill yang gak bisa dihancurkan dengan hinaan. Sampai hari ini orangnya dinikmati. Ya. Jadi yang harus kita rawat dalam kolbu apa? Anugerah Allah yang maha latif, yang maha lembut itu, yang sangat soft, sangat lembut di dalam diri ini yang mesti dilatih, kehalusannya itu. Ya. Maka saya menyarankan setiap hari, jangan lupa zikir ya latif, ya latif, ya latif. 129 kali pagi dan sore. Kalau nggak sempat pagi ya sore. Afdolnya pagi dan sore. Ya. Ini diijazahkan oleh Maulana al-Imam Asy-Syadzili kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita sampai hari ini. Ya. Diamalkan ya Latif. Ya, supaya tambah dahsyat tambahkan ya Allah, ya Latif, di depannya ada lafaz Allah sehingga bergetar di dalam hati. Ya. Seandainya baca ya Latif pun belum, sebut Allah ya Latif, Allah ya Latif begitu, atau ya Allah ya Latif. Berapa kali? Kenapa 129? Nah, kalau nanti coba cek, ada namanya hisabul jumal. Tulis istilahnya yang bawa catatan. Hisabul jumal. Hisabul jumal itu ilmu tentang nilai angka. Seperti sandi Morse. Morse apa Morse? Ya, itu sandi. Ya, huruf ada angkanya. Angka ada hurufnya. Ya. Latif itu lam, ta, ya, fa itu digabung menjadi 129. Ya. Boleh nggak saya zikir lebih dari itu? Boleh. Tapi khatamkan 109, baru kemudian ulang lagi dari awal. Begitu ya. Itu caranya. Oh, kok sama Allah kok pakai angka? Ya bukan. Itu sama dirimu, bukan sama Allah. Beda ya. Dengan Allah kita nggak perlu bertransaksi dengan angka. Kita bertransaksi dengan diri. Maksudnya untuk mendisiplinkan diri perlu angka. Coba tanya trainer workout itu ya, fitness. Itu ada angkanya nggak? Supaya orang kebentuk perutnya,
kebentuk otot bisepnya segala macam. Ada angkanya nggak? Ada time-nya? Loh kenapa orang latihan itu ada angka dan time-nya, untuk latihan kolbu kok nggak ada? Nah, ini ciri-ciri bahwa setiap latihan mesti ada angka dan waktu. Kalau khawas, la waqta wa la zaman illa ma'allah sahibuz zaman. Ya. Kalau orang yang khawas gak perlu lagi angka. Dan itu disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya jilid pertama. Dari bab zikr, jika engkau ahlul musyahadah, ahlul ma'rifah, maka angka dan waktu tidaklah penting. Karena dia sudah bersama sang waktu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana Pak? Sudah? Cukup 3 ya. Emang jatahnya di sini 33 Pak. Barangkali itu untuk hikam kita. Alhamdulillah masih dalam suasana bulan haji terakhir ya. Amin. Semoga semua yang berhaji kemarin diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang umrah diterima oleh Allah SWT. Amin. Dengan segala kekurangan kita. Semoga Allah menerimanya karena kesempurnaan nikmatnya kepada kita. Amin. Dan yang berniat haji dan umrah Allah segerakan. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir malam malam Muharram nanti kita ada kajian di Sunda Kelapa ya, jam 10 saya ingat. Jam 10 malam. Ya, fadhal, silakan hadir.